hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom anak-anak, selamat pagi. Tiba saatnya kita berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat pagi hari yang Tuhan berikan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu bagi hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, segala yang jahat yang akan mengganggu kami patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat ke-30 sampai dengan 44. Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat ke-30 sampai ke-44. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa."
Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah itu, ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ibu yakin dan percaya kalian semua pasti sudah pernah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita diingatkan kembali betapa Tuhan nyata dengan semua rancangannya. Mungkin kalian sering berpikir bahwa saya masih kecil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa belajar dan hanya bisa membantu orang tua ketika saya ada di rumah. Anak-anak ibu, hari ini firman Tuhan mengatakan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Apa yang ada dalam dirimu, apa yang ada dalam diri kita akan menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Oleh karena itu, percayalah bahwa di dalam keterbatasanmu, di dalam keterbatasanku, di dalam keterbatasan kita semua, kasih Tuhan nyata. Di dalam keterbatasan kita, kuasa Tuhan nyata. Terus kita percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan akan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau saat ini kamu merasa bahwa saya tidak bisa melakukan hal yang besar, saya tidak bisa membuat hal yang besar, anak-anak, percaya dan terus berdoa. Mari kita setia melakukan bagian kita, dan kita akan melihat Tuhan melakukan bagiannya dengan sempurna. Anak-anak ibu, tetaplah rajin belajar di rumah, tetaplah membantu orang tuamu, lakukan bagianmu, dan kita akan sama-sama melihat Tuhan akan melakukan bagiannya. Tetaplah berdoa dan membaca firman Tuhan agar kamu semakin mengerti akan apa yang harus kamu lakukan di dalam hari-harimu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang agung. Kami percaya kepada Tuhan akan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau akan membentuk kami dari yang sederhana menjadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru. Tuhan yang berkati setiap kami, seisi rumah kami, semua orang-orang yang kami kasihi, maupun setiap mereka yang saat ini tidak suka kepada kami. Biarlah Tuhan tetap memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Kasih-Mu menyempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.